Saya tahu, dengan kekuatan saya saat ini, Anda bahkan tidak meremehkan saya, tetapi saya bersedia menyerahkan rahasia keluarga Luo saya. Dalam kehidupan ini, aku bersedia menjual diriku kepadamu sebagai budak, melayanimu sepanjang hidupku, dan menjadi pelayan di sampingmu. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa kuminta selain agar keluarga ini dapat terus berlanjut. Dengan air mata berlinang, Lorna membungkuk dalam-dalam dan meremas kepenuhan di depannya ke tanah. Sial, satu lagi. Saroye tiba-tiba merasakan kepalanya berdebar-debar. Qin Chen memandangnya, jual dirimu sebagai budak. Kamu telah menerobos Kaisar Agung, dan dengan warisan keluarga Luomu, jika kamu pergi ke tempat di mana tidak ada yang dapat menemukanmu secara anonim, kamu seharusnya bisa hidup, dan hidup bahagia. Kan, mengapa Anda harus melakukan ini pada diri Anda sendiri? Apa? Saya tidak bisa bertahan. Luona menatap Qin Chen, Tuan, Anda tidak mengerti, rahasia leluhur sangat penting, saya pasti tidak akan selamat. Qin Chen menatapnya dengan bingung. Ketika saya pertama kali menerobos Kaisar Agung, tanda warisan garis keturunan menyampaikan beberapa informasi kepada saya, dan saya mempelajari sesuatu. Jika Anda ingin mendapatkan warisan leluhur, Anda harus menerobos mendiang Kaisar Agung. Tapi di Laut Semesta Selatan ini, keluarga Luo saya tidak akan pernah bisa keluar dari Kaisar Agung. Nanti Kaisar, karena pesan mengatakan bahwa kematian leluhur tidak hanya terkait dengan dunia bawah, tetapi dijebak dari keluarga Moyun di kota Nanyuan dan Sage Agung Siu. Rona mengangkat kepalanya. Air mata berlinang. Hah? Qin Chen mengerutkan kening, apa yang terjadi? Saya tidak tahu secara spesifik. Budak ini baru mengetahui informasinya setelah menerobos alam Kaisar Agung. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda hanya perlu menyusupkan kesadaran spiritual Anda ke dalam pikiran saya. Dan Anda bisa mengetahui semua ini ketika saya mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Lihatlah ke atas dan tutup mata Anda. Menarik. Lupakan, saya akan memeriksanya. Kesadaran spiritual Qin Chen tiba-tiba melesat ke tengah alis Lorna. Ledakan. Alis Rona bergetar, dan saat berikutnya, tanda spasi transparan muncul di depan mata Qin Chen, dan ada garis kekuatan darah mengalir pada tanda ini. Sekilas Qin Chen dapat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunan harus dibuka secara aktif untuk melihat segala sesuatu di tanda ruang. Jika master garis keturunan memiliki penghalang sekecil apapun, tanda ruang tidak hanya dapat diledakkan, tetapi tanda ruang juga dapat diledakkan juga akan hancur. Kesadaran akan mati bersama dan jiwa lawan akan langsung terluka parah. Itu memang tanda Kaisar Mikong. Qin Chen mengangguk sedikit, kesadarannya menembus, dan kekuatan garis keturunan Rona menyebar tanpa halangan apapun. Ledakan. Memasuki sasarannya, Qin Chen langsung melihat pohon dewa mencapai langit, berdiri di antara dunia yang sunyi dan tersembunyi. Bab 5824. Akhirnya selesai. Pohon megah ini berdiri di antara langit dan bumi. Sekilas tampak membentuk dunia yang mandiri, mengalir dengan cahaya yang menakutkan. Kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitarnya, berubah menjadi alam kuno. Sebuah kekuatan yang menekan keabadian ditransmisikan dari pohon kuno ini, menggerakkan tahun-tahun. Hah, itu. Tiba-tiba, Qin Chen terkejut. Dari gambar yang dikirimkan oleh tanda spasi di depannya, Qin Chen melihat sepertinya ada aliran yang belum pernah terjadi sebelumnya di batang pohon ilahi Wukong kekuatan. Kekuatan ini membawa nafas kehidupan yang tak ada habisnya, seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, menarik perhatian Qin Chen. Kekuatan kehidupan yang begitu kaya, mengapa kekuatan kehidupan yang begitu kaya lahir? Qin Chen dengan hati-hati melihat pohon ilahi Wukong di depannya. Cabang dan daun pohon ilahi Wukong yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, menutupi ini dunia luar angkasa yang unik. Setiap cabang dan daun seperti serangkaian aturan tertinggi, berubah menjadi 108 struktur aturan yang berbeda. 108 struktur aturan berbeda saling melengkapi dan terintegrasi sempurna, menjadikan pohon ilahi Wukong sangat sempurna saat ini, seperti harta karun di dunia. Ini sangat sempurna, Qin Chen terkejut. Seorang Kaisar Agung yang normal berevolusi menjadi jalan tingkat atas, dan tubuhnya menjadi tubuh dewa,
yang dapat diintegrasikan ke dalam aturan alam semesta dan menjadi bagian dari dunia ini. Saat alam semesta dan laut lahir, saya pun lahir, saat alam semesta dan laut hancur, saya pun hancur. Kaisar Agung adalah satu-satunya alam tempat langit dan bumi hidup berdampingan dengan saya, dan segala sesuatu ada bersama saya. Kekuatan yang dipancarkan pohon ilahi Wukong adalah perpaduan dari 108 aturan ruang angkasa yang tak terlihat, membentuk alam semesta dan dunia. Dan melahirkan pesona tahu baru yang lolos dari permukaan laut kosmik. Yaitu, akhir dari jalur evolusi, alam Kaisar Dewa. Dewa Kaisar. Gumam Qin Chen. Dia telah melihat terlalu banyak, dan tubuh fisiknya bahkan merasakan bahwa ia telah memasuki dimensi tinggi. Dia dapat melihat sekilas bahwa pohon ilahi Wukong di depannya sama sekali bukan tingkat Kaisar Puncak yang legendaris, tetapi sangat tinggi. Kemungkinan akan melampaui level Kaisar Puncak. Tidak heran Narona mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan leluhurnya adalah warisan setingkat Kaisar Dewa. Dia memang benar. Itu benar, jika itu hanya warisan tingkat Kaisar Puncak, Kaisar Mekong pasti sudah memindahkannya. Pohon ilahi Wukong secara langsung. Jika dia memasuki dunia kecilnya sendiri, atau dibawa pergi dengan cara tertentu, dia tidak akan pernah tinggal di reruntuhan para dewa. Qin Chen terkejut sambil terus menatap pohon suci itu. Aturan jalan besar mengalir dengan sempurna, menyatu satu sama lain, dan terkoordinasi sempurna dengan pergerakan dunia yang dibentuk oleh pohon ilahi Wukong. Yang secara alami membuat kagum Qin Chen. Secara khusus, Qin Chen telah mengintegrasikan asal mula alam semesta asli dan memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja dunia. Namun setelah melihat kemunculan pohon ilahi Wukong, pikirannya bergemuruh, seolah-olah dia melihat kelahiran sebuah merek dunia baru. Luar biasa, bentuk ini, di permukaan 108 aturan jalan ini, semuanya adalah bagian dari aturan ruang, tetapi kenyataannya. Mereka terintegrasi dengan berbagai cara menjalankan aturan tersebut. Dalam keterkejutan ini, Qin Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada yang tertinggi ada pemahaman dan pemahaman baru tentang cara kerja aturan. Banyak keraguan yang muncul di benak saya ketika menyerap Kaisar Kristal langsung terpecahkan pada saat ini. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Saroye menguap ke samping. Awalnya, dia masih berdiri di sini dengan penuh minat, tapi sekarang dia sangat bosan. Sudah 3 hari. Yang mulia, Anda masih mengamati tubuh Dewa Narona. Hal baik apa yang membuat Anda begitu terpesona? Seberapa kuat tuanmu sekarang? Sebuah pemikiran mungkin bernilai miliaran kalkulasi. Dalam warisan normal, Anda sudah bisa melihat semuanya secara sekilas, tapi kali ini, Anda harus mengamatinya selama 3 hari tanpa bergerak. Apakah Lorna ini sangat cantik? Di depan. Kepala Lorna dipenuhi keringat, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dadanya naik turun, dan seluruh wajahnya tampak nyeri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan penyelidikan jangka panjang oleh pikiran spiritual Qin Chen. Jika dia tidak menerobos ke alam Kaisar Agung belum lama ini, dan jika dia masih memiliki tingkat kultivasi yang sama. Seperti sebelumnya, dia pasti sudah lama meninggal. Namun meski dalam keadaan yang menyakitkan seperti itu, dia tetap bertahan. Ledakan. Akhirnya, setelah 2 hari lagi, jejak spasial di benak Rona tidak tahan lagi dan benar-benar runtuh. Saat itulah Qin Chen membuang muka, dengan keheranan luar biasa di matanya. Jadi begitu, ini adalah perubahan nyata dari jalan besar, ini adalah evolusi nyata dari aturan. Mata Qin Chen bersemangat, aturan segala sesuatu tidak statis. Bahkan 5 elemen yang paling sederhana pun memiliki pertumbuhan timbal balik dan pengekangan. Inilah Wukong alasan mengapa pohon suci dapat berevolusi tanpa henti. Hati Qin Chen gelisah. Meskipun Qin Chen hanya bisa mengamati jejak pesona pohon ilahi Wukong melalui tanda luar angkasa, jejak pesona ini memberinya banyak wawasan. Selain itu, dari benak Rona, Qin Chen juga mengetahui beberapa informasi tentang kematian Kaisar Mekong. Ini adalah kekuatan yang diturunkan melalui garis keturunan Kaisar Mekong, yang tetap menjadi ciri ruang itu. Kaisar Mekong sebenarnya dijebak oleh seseorang saat itu, dan siapa pembunuhnya? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat melalui kehampaan ke bagian terdalam kota Nanyuan.
Menarik, Qin Chen mencibir, saya pikir ada yang salah dengan yang itu sebelumnya. Benar saja, dia hanya berakting. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa aura di tubuhnya benar-benar saya lihat ketika saya masih agung. Sage of Dragon di kota itu. Mata Qin Chen berkedip, jadi, jika master kedua dari Black Dragon Society, Great Sage Siyu, akan mengambil tindakan terhadap saya, siapa yang akan terlibat? Qin Chen mencibir pada sudut mulutnya. Saat ini, di sisi berlawanan, setelah kesadaran Qin Chen hilang, Lorna menjerit dan terjatuh ke tanah. Saroye, bawa dia turun untuk istirahat dulu dan biarkan jiwanya pulih. Qin Chen melihatnya dan segera berkata, kekuatan kesadarannya sangat kuat. Dengan kekuatan Rona saat ini, tidak mungkin untuk menahannya sama sekali. Ya, Tuan. Saroye buru-buru menggunakan kekuatan sucinya untuk mendukung Lorna dan kembali ke guanya. Kemudian dia mulai menggunakan kekuatan magisnya untuk mengatur susunan di sekitar Lorna untuk memberi makan jiwanya. Lorna baru saja kehabisan tenaga sekarang dan akan segera dapat memberi makan jiwanya kembali. Tapi wajah Saroye sangat hijau. Sial, aku benar-benar menyembuhkan luka seorang gadis kecil. Oh, itu saja. Aku harus mendengarkan perintahmu. Saat Saroye mengalami depresi, dia juga bekerja keras. Qin Chen kembali ke aula utamanya. Aturannya tidak statis, tetapi terus berkembang. Tetapi jika aturan jalan antara atribut yang berbeda berubah, dapatkah aturan dunia bawah dan dunia matahari diubah dan diubah? Kristal, dia terus melahap, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya, aturan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan dia terus mencoba di telapak tangannya. Di sekujur tubuhnya, kekuatan Kaisar Agung dilepaskan satu demi satu, secara bertahap menstimulasi dan berevolusi, meraih setiap aura yang muncul, dan mencoba lagi dan lagi. Meski setiap usahanya gagal, Qin Chen juga belajar dari pengalamannya. Semakin dekat dan dekat dengan kesuksesan setiap saat. Akhirnya, booming. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan ilahi di depannya berubah, dan nafas laut mati yang menakutkan memenuhi udara. Namun, selama proses penyebaran, nafas mematikan dari laut mati perlahan berubah. Pertama, partikel terkecil berubah menjadi jalan biasa di dunia, kemudian secara bertahap menjadi sungai kecil, dan akhirnya, seluruh lautan berubah, membentuk sungai gelap yang luas. Sungai gelap ini sangat besar, tetapi telah sepenuhnya berubah menjadi sungai besar dengan niat membunuh yang mirip dengan sungai Raja Surgawi Utara. Tidak ada jejak energi dunia bawah yang datang dari dunia bawah sama sekali. Akhirnya selesai, Qin Chen sangat bersemangat. Sebelumnya, dia tidak pernah berani menggunakan kekuatan dunia bawah karena takut dikenali. Lagi pula, setelah kematian Kaisar Dewa Senior, laut mati yang dia ubah terkontaminasi dengan energi kematian dunia bawah. Setelah digunakan, orang akan segera menyadari bahwa itu berasal dari dunia bawah, dan itu pasti akan menarik perhatian salah satu makhluk paling menakutkan di seluruh lautan alam semesta. Tapi sekarang, setelah Qin Chen menyadari pohon ilahi Wukong, dia segera mengembangkan niat membunuh di laut mati menjadi niat membunuh di laut kosmik. Ada transisi sempurna antara keduanya, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Sayangnya, alasan kenapa aku bisa mengubah kekuatan laut mati adalah karena Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh senior pada awalnya adalah seorang pria dari dunia bawah yang jatuh ke dunia bawah. Tidak mudah untuk sepenuhnya mengubah kekuatan laut mati, dunia bawah menjadi kekuatan dunia bawah. Qin Chen merasakan pembunuh Hei Hei yang mengerikan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini berkali-kali lebih kuat daripada Kaisar Puncak, dan ini juga merupakan salah satu kartu truf terkuat Qin Chen saat ini. Sungai hitam apapun dengan niat membunuh dapat memusnahkan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat Kaisar biasa. Dan sungai hitam niat membunuh di Qin Chen hampir tidak ada habisnya. Jalanku harusnya benar. Jika suatu hari aku dapat sepenuhnya mengubah semua kekuatan aturan di tubuhku dengan bebas, mungkin itu adalah hari di mana aku melangkah menjadi Kaisar Ilahi, kata Qin Chen dalam hati. Namun, terlalu sulit untuk mencapai hal ini. Saat ini, saya tidak dapat melakukannya sama sekali, kecuali saya mendapatkan pohon ilahi Wukong dan sepenuhnya memahami misterinya. Tetapi menurut pohon ilahi Wukong,
Pesan yang ditinggalkan Kaisar Miekong masih berada di reruntuhan semua dewa. Sepertinya saya harus mengunjungi reruntuhan semua dewa secara langsung di masa depan, kata Qin Chen dalam hati. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, terus serap kristal Kaisar. Qin Chen duduk bersila dan dengan cepat menyerap kristal Kaisar. Sejumlah besar kekuatan aturan jalan disempurnakan olehnya, berubah menjadi luas sungai hitam, bergelombang dan berlama-lama di sekitarnya. Waktu berlalu, hari ini, cabang gedung Tianwei Kota Nanyuan. Yusin sedang berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, bas, aura dingin yang tak terlihat turun dan langsung menyelimuti aula utama tempat Yusin berada. Yusin terkejut. Saat dia membuka matanya, dia melihat sosok yang menjulang tinggi menatapnya dengan acuh tak acuh. Bab 5825, Pembunuh Cerdas. Ledakan. Saat tatapan ini muncul, seluruh tubuh Yusin langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dalam kegelapan tak berujung ini, ada banyak sekali planet kosmik terpencil yang tersuspensi. Planet-planet ini sangat bobrok, sangat sunyi, dan diam-diam tertahan di alam semesta yang luas ini. Di atas banyak planet ini, sepasang mata yang memenuhi seluruh alam semesta menatap Yusin dengan tenang, seolah ingin melihat semua yang ada di hatinya dalam sekejap. Mata Yusin tiba-tiba menjadi bingung. Tepat pada saat ini, dengan suara mendengung, auman naga yang menakutkan bergema melintasi langit dan bumi dari tubuh Yusin. Pedang nyanyian naga di pinggangnya melayang di beberapa titik, dan ada naga menakutkan yang berenang di atasnya, langsung membangunkan Yusin dari kebingungannya. Pedang naga Yin, ternyata dia adalah murid dari garis keturunan itu. Melihat pedang naga Yin di tubuh Yusin, matanya menunjukkan kesungguhan, dan dia terkekeh, boom, gambar di depan mata Yusin hancur berantakan. Dalam sekejap, dan di aula utama tempat dia berada. Di antara mereka, hanya ada satu sosok yang bangga dan mandiri dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, diam-diam menghadap ke arahnya. Zhenxin, penguasa gedung Tianwei di kota Nanyuan, saya telah bertemu dengan senior saya. Yusin memberi hormat pada sosok di depannya dengan ekspresi hormat. Pemilik cabang muda gedung Tianwei memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memang seorang pahlawan muda. Junior, saya tidak berani menerimanya. Yusin buru-buru menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu bahwa senior adalah ahli dari surga saya di luar angkasa. Dia datang ke menara Tianwei kami di kota Nanyuan. Saya minta maaf karena belum mensubscribe channel Dongeng Donghua dan agak jauh, Junior. Haha, sosok itu berbalik. Dia memandang Yusin dengan acuh tak acuh, sebagai orang dari garis keturunan itu, kamu bisa menjadi pemilik gedung Tianwei kota Nanyuan di usia yang begitu muda. Usia? Kamu pasti keturunan langsung dari inti silsilah itu. Berita kedatanganku, kamu, akankah Yimai memberitahumu? Yusin tampak terkejut. Oke, jangan pintar di depanku. Pengunjung itu berbalik, duduk di satu-satunya kursi di aula, dan menatap Zhenxin. Saya adalah Sage Agung, saya di sini untuk dengan latar belakang Anda, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Sekarang, ceritakan padaku semua informasi tentang Qin Chen yang kamu temukan di gedung Tianwei. Jangan lewatkan apapun. Ya, kata Yusin dengan ekspresi hormat Sage Chuchong semua informasi yang telah dia selidiki tentang Qin Chen, tanpa kehilangan satu jejak pun. Oh, orang ini benar-benar menghancurkan pemimpin ketiga masyarakat naga hitam, Great Sage Long, dalam satu gerakan. Apakah dia memiliki pencapaian yang unik dan luar biasa di luar angkasa? Mulut Great Sage Chu mencibir, sepertinya orang itu memiliki misi untukku di luar dunia. Apakah kamu ingin aku menjadi garda depan? Sebagai umpan, Great Sage Chu Chang mencibir. Mampu menjadi pembunuh tingkat kekacauan, dia jelas bukan idiot. Setiap kali dia melakukan misi, dia akan melakukan segalanya secara pribadi dan tidak akan mempercayai mereka yang dengan mudah melakukan informasi yang didapat. Sebagai seorang pembunuh, satu kesalahan bisa membawa bencana. Bagus sekali. Great Sage Chumon berdiri, saya datang ke Laut Semesta Selatan kali ini, dan saya juga bertugas sebagai utusan patroli Tianwei Tian. Saya akan memberi Anda pekerjaan setengah bulan. Dalam setengah bulan, saya akan menyelesaikan tugas lain dari perjalanan ini. Setelah misi, saya perlu melihat akun menara Fang Tianwei Anda untuk era ini.
Panggilan. Melihat orang bijak Cucun pergi, Yusin tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, di luar aula utama, manajer Menara Tianwai tiba-tiba bergegas masuk. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Mata Yusin berbinar, orang itu sudah tiba. Maksud Anda? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh Yusin. Itu benar, kamu harus pergi dan menyiapkan rekening segera. Kamu harus melunasi semua hutang buruk dari era ini. Manajer gedung Tianwai terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Ya." Yusin menyentuh kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Nah, di era ini, keluarga telah mengambil terlalu banyak kekayaan dari cabang saya. Orang bijak Cucong datang begitu cepat, dan keluarga tersebut tidak menjelaskannya sebelumnya. Sayangnya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat itu? Yusin tampak khawatir. Tidak ada yang tahu bahwa di suatu tempat di kehampaan tak kasat mata di aula ini. Seberkas kesadaran ilahi menghilang secara diam-diam dan kembali ke tubuh orang suci Agung Cuji dalam kehampaan di kejauhan. Sepertinya tidak ada masalah dengan master bangunan Tianwai kota Nanyuan. Sage Agung. Cucong berkata dalam hati, hubungi pihak lain sesegera mungkin dan cobalah untuk mengambil tindakan dalam waktu 3 hari. Cucong pergi sepenuhnya. Sebagai seorang pembunuh, Grid Sage Cumon bertindak sangat hati-hati, jadi tentu saja dia tidak akan dengan mudah mengetahui kapan dia akan mengambil tindakan. Setengah bulan yang disebutkan hanyalah apa yang dia katakan dengan santai tugas. Saat ini, kota Nanyuan, di sebuah restoran. Restoran yang diberi nama Restoran King Di ini tidak terlalu terkenal di kota Nanyuan, namun jumlah pelanggannya tidak ada habisnya. Grid Sage Cumon berubah menjadi seorang praktisi biasa dan memasuki restoran ini. Saat dia memasuki restoran, semua tamu di restoran, termasuk penjaga toko dan pelayan, tertidur dalam diam. Di depan Grid Sage Cucong, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok ini mengenakan topeng dan berkata dengan tenang, apakah Anda pembunuh yang dikirim oleh Tianwai Tian? Apakah Anda yang mengeluarkan misi? Melihat topeng di depannya, astaga, aura dingin yang sombong dan kuat dari pihak lain memberinya sedikit perasaan tertekan, menyebabkan pupil Grid Sage Cu sedikit menyusut. Orang ini luar biasa. Itu benar, pria bertopeng itu memandang ke arah Sage Agung Cucang, dalam operasi ini, kamu dan aku akan melakukannya bersama. Kamu berada dalam terang dan aku dalam kegelapan. Kita harus membunuh Qin Chen dalam satu gerakan. Baik, Cucang mencibir. Seperti yang dia duga, pihak lain menggunakan dia sebagai umpan. Tapi itu normal, menurut informasi yang dia temukan, Qin Chen tidak sederhana. Bahkan di antara kaisar puncak, dia tidak lemah. Terlebih lagi, pihak lain kemungkinan besar telah mencapai semacam kerjasama dengan kerajaan Yong di Laut Semesta Selatan, melakukan ini tidak lebih dari tidak mau ketinggalan. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Pria bertopeng itu memandang ke arah Sage Agung. Hanya ada satu, The Great Sage Cumon menatap ke pihak lain. Kami akan mengambil tindakan dan membunuh Qin Chen dalam sekejap, tapi itu mungkin juga membuat khawatir orang-orang di Istana Tuan Kota. Jika orang-orang di Istana Tuan Kota Mansion mengaktifkan formasi, atau bagaimana jika Mo Yun Gubo mengambil tindakan sendiri? Pria bertopeng itu tersenyum. Kamu telah melakukan begitu banyak pembunuhan di Tianwai Tian, mengapa kamu tidak bertanya padaku tentang hal kecil ini? Kamu dapat membunuh atau menghindarinya, terserah kamu. Sage Agung. Cucong mengangguk, oke, saya akan mengambil tindakan malam ini, dan kemudian kamu hanya perlu menontonnya. Sage Cuji yang agung, pria bertopeng, Sage Agung Siyu, menyipitkan matanya, Tianwai Tian benar-benar mengirimkan yang ini. Sepertinya saya mungkin tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi besok, jadi itu bagus. Sosoknya juga menghilang ke dalam restoran. Setelah kedua orang itu pergi, dalam sekejap, para praktisi di seluruh restoran bangun satu demi satu, dan mereka terus minum dan mengobrol satu sama lain. Tanpa menyadari bahwa mereka semua telah tertidur sebelumnya. Kota Nanyuan, Guano, 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dari latihan. Panggilan Yusin terkejut. Jadi,
Pembunuh dari Tian Wei Tian telah tiba. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya sama sekali dan terus berlatih dengan mata tertutup. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam mengintai menuju gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Itu adalah Sage Cum yang agung. Pembentukan rumah tuan kota-kota Nanyuan benar-benar kasar. Di luar rumah gua Qin Chen, Sage Agung Cumong berkata dalam hati. Sebagai pembunuh tingkat keos, dia telah melakukan misi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pada dasarnya menyelinap ke beberapa tempat khusus. Pasti ada banyak tempat yang dijaga oleh formasi tingkat atas. Di matanya, formasi tempat gua di area kota Nanyuan berada penuh lubang, seolah-olah terbuat dari kertas. Menyelinap di malam hari bersama angin, membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Diam-diam, Sage Agung Cuji telah menyelinap ke dalam gua Qin Chen. Itu. Orang bijak Cumon melihat sekilas Saroye tidur di bawah tanah pegunungan Dongfu. Menurut intelijen, itu adalah Yerosa dari klan Komodo. Meskipun binatang ini dikatakan sangat lemah, ia tidak termasuk dalam target pembunuhan dan tidak dapat dibunuh dengan gegabah. Kata Sage Agung Cumon dalam hati. Keturunan langsung dari marga Komodo tidak mudah untuk dibunuh. Harganya sangat mahal, betapapun rendahnya tingkat budidayanya, harganya tidak akan lebih rendah dari membunuh seorang kaisar puncak. Mengabaikan Saroye, Sage Agung Cumon terus bergerak maju, dan sesaat dia menyelinap ke istana tempat Qin Chen berada. Bawah tanah. Hah! Saroye sepertinya merasakan sesuatu, telinganya bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan di depan. Apa yang terjadi? Sepertinya ada nyamuk yang baru saja lewat. Tidak. Saroye berkedip. Mengapa pemandangan ini terasa familiar? Di aula utama, Sage Agung Cuji telah melihat Qin Chen yang sedang berlatih bersila dengan mata tertutup. Orang ini adalah targetnya. Apakah kamu masih berlatih? Sage Agung Cuji diam-diam merasakan aura di tubuh Qin Chen. Aura yang sangat aneh ini bukanlah aura kekuatan terkenal di alam semesta. Aneh. Tapi jangan gegabah. Dengan satu tangan, kamu mengambil hati Sage Agung Yilong. Kekuatannya sungguh luar biasa. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan diam-diam dan pembunuhanku. Sage Yi yang agung tidak peduli. Dia sama sekali tidak menganggap serius kaisar puncak seperti Long Daseng. Dia menunggu dengan sabar. Nafas dan bentuk tubuhnya menyatu dengan ruang ini, diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen. Pada saat napas Qin Chen melambat, seluruh tubuhnya tampak paling rileks. Sekarang, Sage Agung Cumi tiba-tiba bergerak, membunuh Qin Chen seperti guntur. Dia begitu cepat sehingga dia berada di depan Qin Chen dalam sekejap. Kematian. Saat Great Sage Cumon mendatangi Qin Chen, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang sangat kuat, membentuk bayangan buram, dan langsung menusuk ke dada Qin Chen.